Sedangkan fisik salju itu nampak lebih bertekstur lebih halus daripada hujan es yang terjadi di Jakarta kemarin. Bagaimana bisa seperti itu? Jadi ini meskipun sama-sama es, tapi ukuran butirnya berbeda dan terjadi di wilayah yang juga berbeda. Yang satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah peserta didik sekalian, kali ini kita akan membahas tentang fenomena atmosfer yang berkaitan dengan hujan es. Jadi ini baru saja terjadi kemarin ya. Hujan es terjadi di Jakarta, tepatnya Sabtu 17 Desember 2022. Terjadi sore hari. Jadi menurut warga ini hanya terjadi sebentar, setelahnya hanya hujan biasa. Jadi hujan es ini sangat menarik untuk dibahas ya, karena hujan es ini tidak hanya terjadi di subtropis seperti negara-negara Eropa maupun Asia Timur, tetapi juga terjadi di negara-negara tropis. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini berkaitan sekali dengan mata pelajaran geografi. Karena geografi itu mempelajari sesuatu yang sama tapi berbeda dilihat dari kondisi wilayahnya atau sudut pandang ke ruangan. Kita lihat ya perbedaan fisik antara salju dan es. Di sebelah kiri ini yang pertama adalah hujan es yang terjadi di Jakarta kemarin, kira-kira bentuknya seperti itu. Ukuran butirnya lebih besar. Sedangkan fisik salju itu nampak lebih bertekstur lebih halus daripada hujan es yang terjadi di Jakarta kemarin. Bagaimana bisa seperti itu? Jadi ini meskipun sama-sama es, tapi ukuran butirnya berbeda dan terjadi di wilayah yang juga berbeda. Yang satu terjadi di wilayah tropis, yang satu di wilayah subtropis. Jadi bumi kita ini ada yang namanya iklim subtropis maupun tropis. Bumi kita ini dikelilingi atau diselubungi oleh atmosfer bumi. Jadi atmosfer bumi ini memiliki ketinggian tertentu. Intinya semakin tinggi atmosfer bumi, maka berlaku suhunya yang semakin rendah. Kemudian di wilayah garis yang ditunjuk itu, garis biru itu merupakan wilayah subtropika atau wilayah subtropis. Sedangkan di tengah-tengah itu merupakan kawasan tropis. Fenomena hujan es salju. Hujan es salju ini terjadi di kawasan subtropis yang memiliki sinar matahari lebih rendah daripada wilayah tropis. Jadi anggap saja ini adalah permukaan bumi di wilayah subtropis. Jadi penguapan terjadi, kemudian terjadi kondensasi di ketinggian tertentu. Ini terbentuklah kondensasi awan es. Kondensasi awan es ini akibat intensitas matahari yang rendah. Intensitas matahari yang rendah mengakibatkan suhu menjadi dingin dan terbentuk kondensasi di bawah 0 derajat. Akibatnya terbentuklah hujan es salju atau es yang terbentuk berukuran lebih halus atau ukuran kecil. Tidak demikian dengan fenomena hujan es bongkah di wilayah tropis. Jadi sama ya, terjadi kondensasi, namun di ketinggian yang sama di wilayah subtropis belum mampu menyentuh angka 0 derajat atau kurang dari itu. Karena kita tahu wilayah tropis itu sangat panas dengan intensitas matahari tinggi. Untuk mencapai kondensasi di bawah 0 derajat, dia perlu ke ketinggian yang lebih tinggi lagi. Jadi
intensitas matahari tinggi di wilayah tropis, kemudian kondensasi harus naik ke level yang lebih tinggi, barulah terjadi kondensasi di bawah 0 derajat dan terbentuklah ukuran es yang lebih besar atau bongkahan. Apa yang dapat kita simpulkan? Kita lihat lagi ya, contoh gambarnya tadi. Sebelah kiri adalah salju, sebelah kanan adalah es bongkah di wilayah tropis. Jadi hujan es itu sama-sama syaratnya adalah kondensasi di bawah 0 derajat. Perbedaannya, jika di wilayah subtropis, karena ini wilayah yang intensitas matahari yang rendah, jadi di ketinggian tertentu saja ini sudah mampu membentuk kondensasi di bawah 0, sehingga terbentuklah es yang bertekstur halus atau salju. Tidak demikian dengan wilayah tropis. Di wilayah tropis ini harus naik ke atmosfer yang lebih tinggi untuk mencapai kondensasi di bawah 0 derajat, dan ini tentu lebih dingin suhunya dibandingkan pembentukan kondensasi di bawah 0 akibat minimnya intensitas matahari. Oleh karena itu, es yang terbentuk adalah es yang berukuran lebih besar atau es bongkah. Demikian, semoga bisa memberi manfaat. Terus pantau channel kami untuk mendapatkan materi-materi geografi yang menarik dan sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.